Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Pranata. Saya di sini sebagai moderator dan saya di sini juga bersama 5 teman saya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Yusra Hazalaini dari Fakultas Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yulanda Novita Zebua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafida, saya dari kelas Matematika. Halo teman-teman, saya Jianah Syahputri dari Fakultas Sains dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miyunina Arianti. Saya dari kelas Di Start sini 1. kami ingin membahas mengenai gimana sih pengerjaan soal matriks menggunakan aplikasi MATLAB. Adapun di sini yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan aplikasi MATLAB, yang kedua sistem persamaan linier, yang ketiga inverse, dan yang keempat determinan. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang matriks. Pertama-tama saya akan memberitahu bagaimana cara membuat matriks dengan ordo 3x3. Caranya seperti ini, kita buat misalnya matriks tanda kurung kurawal 1, 2, 3, dan 3, 5. Kita ambil contohnya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Kita buat lagi matriks B-nya. 2, 6, 8, 3, 4, sama dengan A tanda aksen. Maka hasilnya seperti ini. Jika kita ingin mencari trace pada matriks A, kita hasilnya trace kurung A tutup kurung. Maka hasilnya seperti ini. Dan jika kita ingin mencari inverse pada matriks, kita bisa menggunakan INV kurung A tutup kurung. Hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tentang matriks. Diberikan matriks. Selanjutnya diberikan soal matriks yaitu 2, 3, min 4, 1, 1, min 1, 3, 3, 4, 1, min 5, 0. Nah, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear ini yang sudah diperbesar menjadi matriks menggunakan metode operasi baris elementer. Pertama-tama kita ubah dulu baris kedua ini menjadi baris pertama. Kenapa? Karena untuk meminimalisir perhitungannya. Jadi kan sini sudah 1. Kita akan membuat matriks echelon baris dulu. Jadi 1 ini kita pindahkan menjadi baris pertama. Oke, kita buat kodenya. Simpan sama dengan baris pertama. Titik koma. Oke, tanda dari titik koma menunjukkan tujuannya agar tidak tampil di layar. Enter.
Kemudian A1 baris bersama sama dengan baris kedua. Baru titik koma. Baru kemudian kita buat sini A1 kita simpan. A2 kita simpan maksudnya gitu ya. A2 simpan. Lalu tekan enter. Oke. Jadi berubah baris ke pertama itu jadi baris kedua dan baris kedua jadi baris pertama. Selanjutnya 2 dan 4 1 ini kita ubah jadi 0. Nah, untuk mengubahnya kita kalikan baris kedua ini dengan 1. Jadi 2 kali kita kurangkan 2 kurang 2 kali 1 dan 4 kurang 4 kali 1. Jadi untuk kodenya itu A2 sama dengan dikurang 2 dikali dengan A1. A3 sama dengan A3 baris ketiga ya, maksudnya baris ketiga dikurang dengan 4 kali baris pertama. Kita enter. Nah, sudah berubah ya, 0, 0. Dan selanjutnya kita 5 ini kita ubah menjadi 0. Kita buat sini B3 dikurang B2. Maksudnya baris ketiga ini kita kurangkan dengan baris kedua. Jadi A2 A3 sama dengan A3 dikurang A2. Enter. Oke. Nah, min 7 dan 5 kita ubah menjadi 1. Untuk mengubahnya A3 sama dengan dikali min, kita buat di sini aja ya, kali min 1/7. Baru untuk baris keduanya A2 sama dengan min 1/5. 1/5 dikali dengan baris kedua. Baris kedua. Oke, kita enter. Sudah berubah. Eselon barisnya sudah terbentuk. Kemudian kita akan melanjutkan untuk eselon terreduksinya agar hasilnya tampak semua. Oke. Kita ubah 3 ini kita
dikurangkan dengan 3 kali 1 dan min 2 ini kita tambahkan dengan 2 kali 1. Oke. A1 sama dengan A1 baris pertama dikurang dengan 3 kali baris ketiga, titik koma, baru A2 sama dengan A2 sama dengan A2 ditambah 2 kali A3. A2 ditambah dengan 2 kali A3. Oke, kita enter. Sudah berubah ya, sini 0, sini 0. Kita lanjut untuk min 1-nya, ini kita ubah menjadi 0. Untuk mengubahnya berarti dikurangkan aja, ditambahkan aja min 1 tambah 1. Jadi untuk A1 baris pertama sama dengan baris pertama ditambah dengan baris kedua. 1 ditambah dengan baris kedua. Oke. Nah, hasilnya sini sudah terbentuk matriks identitas dan hasilnya itu X sama dengan 1, Y sama dengan, kita buat ini ya, hasilnya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Oke. Untuk matriks sistem persamaan linear dengan metode operasi baris elementer cukup sampai di sini, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan pada program MATLAB. Pertama, saya akan membuat matriks A ordo 3 kali 3, 1, 3, 2, 1, 2. Selanjutnya, buat matriks B enam, 9, 15. Selanjutnya, menghasilkan matriks baru, kita misalkan dengan C, gabungkan matriks A dengan matriks B. Gabungkan matriks A dengan matriks B. Akan didapat. Nah,
menjadi seperti ini. Selanjutnya, karena dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, maka kita akan mengganti semua angka yang ada di baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Selanjutnya kita akan mengubah baris pertama kolom kedua dan baris pertama kolom ketiga dan baris kedua kolom ketiga menjadi 0. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ganti nilai 1 menjadi 0, itu baris kedua kolom pertama. Kita akan menggantinya. Baris kedua. Baris kedua di kolom pertama. Baris kedua dikurang dengan baris pertama. Baris kedua dikurang dengan baris pertama. Oke. Nah, sekarang angka 1 tadi sudah berubah menjadi 0. Selanjutnya kita ganti angka 2 menjadi 0, yaitu baris ketiga. Maka baris ketiganya adalah C3 dengan baris ketiga. Baris ketiga dikurang dengan 2 dikali baris pertama akan menghasilkan seperti ini. Jadi baris ketiganya sudah berubah jadi 0. Selanjutnya kita hilangkan baris ketiga pada kolom kedua. Ditambah 3 dikali baris kedua. Ditambah 3 dikali baris kedua. Oke, akan menghasilkan. Selanjutnya kita akan menghilangkan 0 pada baris pertama kolom kedua. Kita hilangkan baris ketiga. Kita ubah baris ketiga menjadi baris ketiga dibagi dengan 3. Oke. Kita akan mengubah baris ketiga. Jadi 3 dibagi 3 menjadi 1. Setelah seperti ini, selanjutnya
Selanjutnya kita akan mengganti baris pertama menjadi 0. Itu sama dengan dikurang 2 dikali baris kedua. 2 dikali baris kedua. Selanjutnya kita akan menghilangkan baris pertama, mengganti baris pertama kolom ketiga menjadi 0. Itu baris pertama. Kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga ditambah dengan baris ketiga. Selanjutnya ganti baris kedua kolom ketiga menjadi 0. Itu dengan baris ketiga. Baris ketiga menjadi 0. Kurang dengan baris ketiga. Sehingga sudah kita dapat hasilnya, yaitu dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, hasilnya X sama dengan 3, Y sama dengan 0, Z sama dengan 3. Terima kasih. Di sini kita akan membahas pertama yaitu inverse matrix dengan adjoint. Mula-mula kita menginput matriks perseginya 2, negatif 1, 2, 3, 6, negatif 4, 2, 4. Untuk mencari adjointnya, maka kita buat perintahnya dengan adjoint sama dengan determin A kali inverse A. Maka keluarlah hasilnya seperti yang tertera sebagai berikut. Catatan di sini, pencarian adjoint dengan menggunakan cara tersebut hanya diperuntukkan bagi matriks persegi yang invertible. Kemudian kita masuk ke inverse matrix dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kita misalkan matriks perseginya 1, 2, 3, 4, negatif 1, 3, 4, 2, negatif 4, 2, 4, 2, 3, negatif 2, 3, 1. Kemudian kita masukkan matriks identitasnya. Karena identitas matriks 4 kali 4 yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
1. Setelah membuat matriks identitasnya, kemudian kita buat matriks gandengannya dengan perintah B sama dengan A, I. Setelah membuat matriks gandengannya, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan dengan perintah ref B. Maka inverse matriks A-nya adalah seperti yang tertera di layar berikut. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan inverse. Mula-mula kita input dulu matriks koefisien A dan matriks konstanta B, yakni A 2 negatif 3 1 3 4 negatif 1 negatif 1 negatif 2 2. Kemudian masukkan matriks konstantanya negatif 4 15 negatif 14. Negatif 4 15 negatif 14. Setelah itu kita mencari penyelesaian sistem persamaan linear tersebut dengan perintah X inverse A dikali B. Maka dapat kita hasilkan nilainya yaitu 2 1 negatif 5. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang inverse dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai determinan matriks menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini langsung kita masukkan aja matriks A dan B ordo 3x3. 4 6 7 8 4 minus 2 9 5 2. Lanjut ke matriks B 7 minus 3 5 9 5 2 6 4 4. Ini ada yang salah, kita ulang, kita masukkan nilainya ulang ya. Tujuh minus 3 5 9 5 2 6 4 4. Maaf sebelumnya tadi saya lupa klik sama dengannya. Oke, diketahui matriks B-nya.
langsung kita cari determinan matriks A. Det A. Kita lakukan perintahnya, langsung dapat hasilnya minus 81. Kita cari determinan dari matriks B. Kita dapati hasilnya 186. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencari rank A ya. Rank A nya sama dengan 3, dan kita cari selanjutnya yang terakhir rank B sama dengan 3 juga. Kita lanjut soal yang kedua. Saya di sini akan buat matriksnya ordo 4x4. Matriks diketahui matriks A lima, 7, 3, 5, 9, 7, 4, 2, 6, 5, 2, 1, dan 8, 8, 4. Kita masukkan matriks B sama dengan 8, 4, 3, 1, 9, 9, 5, 6, 4, 2, 2, 1, 6, 8, 5, 6. Apa yang salah? Kita ulang. Maaf, saya lupa sebelumnya. Matriks B delapan, 5, 3, 1, 9, 9, 5, 6, 4, 2, 2, 1, 6, 8, 5, 6. Oke, 4 kali 4 sudah. Kita cari nilai determinan dari matriks A. Det kita masukkan aja perintahnya. Didapat hasilnya minus 42,0000. Lanjut ke kita cari determinan dari matriks B. Kita masukkan perintahnya. Kita dapati hasilnya minus 41,000. Demikian penjelasan saya mengenai cara pengerjaan soal determinan matriks menggunakan aplikasi MATLAB.
kesan saya selama belajar menggunakan aplikasi MATLAB ini, saya lebih cepat untuk menyelesaikan sebuah soal dengan aplikasi MATLAB ini. Yang kedua, kita lebih dipermudah karena kita tinggal menginput suatu nilai atau yang ada di soal, terus kita masukkan ke formulanya. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya. Tetapi kalau kita sudah mengerjakan itu menggunakan aplikasi MATLAB, kita jangan lupa atau kita jangan malas untuk belajar yang manualnya. Karena kalau kita tidak belajar dengan manualnya, kita tidak tahu gimana sih cara pengerjaannya, cara penyelesaiannya itu dengan manual. Dan di penyelesaian manual itu kita diharapkan untuk teliti untuk pengerjaan suatu matriks itu gitu. Terima kasih. Baik, kesan saya selama pelajaran teori komputasi yang dibawakan oleh Pak Ismail ya sangat menyenangkan, karena yang pertama kita diajarkan bagaimana cara mengoperasikan matriks, dan yang kedua diajarkan bagaimana membuat matriks dengan menggunakan MATLAB dan operasi-operasi yang lainnya, sehingga dapat mempermudah kita untuk menyelesaikan soal-soal matriks dan sebagainya. Terima kasih. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah ini, nah di mata kuliah ini kami tidak hanya diajarkan tentang materi saja dan cara mengerjakan soal secara manual, tetapi kami diajarkan bagaimana mengerjakan soal dengan menggunakan software, yaitu aplikasi MATLAB. Nah, di MATLAB ini kami bisa mengerjakan soal secara mudah dan cepat mengerjakannya, dan mahasiswa menjadi paham karena di mata kuliah ini pembelajarannya menjadi dua arah, secara manual dan menggunakan software yaitu MATLAB. Semester 6. Kesan dan pesan saya setelah belajar program MATLAB, saya sangat suka, saya tertarik belajar menggunakan MATLAB karena dengan MATLAB semua soal dapat diselesaikan dengan cepat, singkat, dan tepat. Namun, walaupun kita sudah bisa menggunakan program MATLAB, kita juga harus bisa menyelesaikan soal matematika dengan secara manual karena MATLAB itu yang bekerja adalah sistemnya. Jadi kalau dalam sistem MATLAB bisa menjawab dengan tepat, tapi secara manual kita tidak bisa, itu juga bisa sangat membingungkan kita karena suatu saat nanti pasti kita butuh penyelesaian soal matematika secara manual dengan beruntut sesuai sistematis dari rumus soal tersebut. Saya kira itu pesan dan kesan saya setelah belajar menggunakan program MATLAB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya dalam belajar teori komputasi matriks menggunakan MATLAB sangatlah mempermudah bagi saya dalam pengerjaannya, dikarenakan dalam aplikasi MATLAB kita tinggal menginput nilainya, kemudian kita masukkan perintahnya dan hasilnya pun keluar. Sedangkan kalau kita menggunakan secara manual, kita harus benar-benar teliti dalam pengerjaannya, dan itu membutuhkan waktu, tidak seperti pengaplikasian dalam MATLAB, hasilnya tinggal keluar gitu. Mungkin cukup sekian. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan selama menggunakan MATLAB dalam mata kuliah teori komputasi matriks bagi saya itu sangat memuaskan, karena dengan penggunaan aplikasi MATLAB dalam pengerjaan soal-soal teori komputasi matriks dengan mudah dan cepat dapat menemukan hasilnya ketimbang dengan menggunakan cara manual. Kalau untuk menggunakan
cara manual, kita harus benar-benar teliti dalam pengerjaannya, dan jawabannya mungkin akan memiliki banyak tulisan seperti pengerjaan matriks dan lain sebagainya. Makanya kalau menggunakan MATLAB, sekali kita masukkan nilainya, kita input nilainya dan lakukan perintah, langsung keluar hasilnya, ketimbang dengan cara manual yang membutuhkan waktu lama, harus kita kerjakan lebih panjang lebih dahulu supaya kita dapat hasilnya. Sekian kesan saya teori komputasi matriks menggunakan MATLAB. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.